akrab? Berapa tahun? Dari awal kenal sampai kejadian Vina nggak ada itu ya, udah susun aja. Itu kisaran 1 tahunan kayaknya. Setahun ya? 1 tahun. 1 tahun kenal ya, akrab ya? No, enggak. 3 kali 4 kalian lah ketemu itu. Di Makami sebagai pengurus di sini sudah berapa tahun, Mas? Hampir 10 lebih ya. 10 lebih. Berarti ketika Vina dimakamkan di sini, Mas tahu ya? Ya tahu. Yang gali sama pembongkaran makam juga. Oh, gitu. Kuat menduga bahwa pelaku aslinya ini masih berkeliaran dan bebas, belum ditangkap. Betul, ini adalah sebuah ramalan dan ini adalah sebuah analisa berdasarkan kartu yang saya pegang. Tapi ini semakin diperkuat dengan kesurupan laginya Linda di hari ini yang Sumpah guys, aku tuh mau ketawa melihat video kerasukannya Linda yang barusan ini. Dia bilang gini, itu si Memel, itu bukan nama aslinya. Tapi kita ditanya, terus siapa namanya? Dia nggak tahu. Gimana dong? Guys, setelah kemarin kesurupan Linda yang merupakan sahabat dari almarhumah Vina Cirebon, sekarang Linda sudah bisa memberikan keterangan dan tanggapannya terkait kasus Vina Cirebon. Berikut informasinya. Nah, Linda disembunyikan atau tidak? Tidak. Nah, atas permintaan siapa Linda keluar? Atas permintaan publik. Karena apa? Karena memang udah caranya Linda. Nah, jadi nggak ada tutup-tutupan. Linda mengatakan apa yang sebenarnya, tidak ada yang kami ajar-ajari. Tadi juga bukan saya yang dampingi, Mbak Novi yang dampingi. Gitu. Jadi, terusnya dong Mbak Novi masuk dong. Jadi karena memang Linda ini bukan orang yang dianggap sahabat si almarhum, hanya kenal satu tongkrongan karena cowoknya sama pacarnya Linda dengan si Eki dulu satu geng motor. Ada tekanan dari pihak lain untuk Linda? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Ya, kalau untuk di film itu gimana? Bener nggak yang di film tuh kayak gitu banget sih? Enggak. Jadi salah yang di film itu? Iya, karena mereka kan kehilangan narasumber, kehilangan saya. Memang Linda nggak ada waktu itu? Nggak ada. Oh, tidak pernah dikasih tahu? Tidak pernah dikasih tahu. Sampai akhirnya mungkin jadi ilustrasi aja lah ya. Jadi blunder. Ya. Jadi kan di tengah masyarakat bilang Pak Diraj yang menyembunyikan Linda. Ya, bukan. Nggak ada itu. Jadi Mbak, waktu di geng motor itu, sebelumnya punya masalah ya, katanya berantem Mbak ya, dengan geng lain atau? Ya, kayak itu ya, keterangannya sudah lengkap. Jadi cukup itu aja. Linda juga sudah kooperatif, datang hari ini. Selebihnya kita serahkan kepada pihak penyidik aja. Ya. Ini katanya mau olah TKP langsung. Nggak tahu deh, kayaknya nggak jadi kan udah kemakan. Guys, di sini Linda telah memberikan klarifikasi dan tanggapannya dan membuka suara guys, dan dia mengaku di sini dia itu selama ini ya bukan bersembunyi, tetapi ya tidak ada yang perlu dijelaskan juga seperti itu. Dan juga ternyata Mbak Putri, pengacara dari Vina, nya mengatakan Linda ini sama si Vina nggak terlalu dekat. Ya cuman kenal, terus kayak teman biasa gitu loh, bukan yang terlalu dekat banget. Dan juga Linda menyebut film yang ditayangkan di bioskop itu tidak sesuai dengan kejadian aslinya, itu cuman ilustrasi aja seperti itu. Dan banyak juga yang pro dan kontra dari apa yang disampaikan oleh Linda tersebut. Apalagi saat ini Linda juga mengaku bahwasanya dia bukan teman dekatnya si Vina gitu loh, cuman kenal aja, cuman teman biasa. Dan ada juga di podcast bersama Kang Deddy Mulyadi, dia mengatakan bahwasanya Linda ini hanya pernah bertemu 4-5 kali bersama Vina. Guys, ada yang aneh nggak sih? Apakah ini benar atau tidak? Tentu ini menjadi sesuatu yang hangat diperbincangkan kembali, karena Linda yang selama ini kita tunggu-tunggu, yang harusnya bisa memberikan informasi yang lebih dalam lagi mengenai kasus Vina Cirebon dan juga beberapa DPO yang belum ditangkap, ternyata dia mengaku tidak terlalu dekat, hanya kenal biasa dengan almarhumah Vina, guys. Oke Mas, mohon maaf nih ganggu istirahatnya sebentar ya Mas ya. Iya. Nah ini Mas Yanto di Makami sebagai pengurus di sini sudah berapa tahun Mas? Hampir 10 lebih lah. 10 lebih. Berarti ketika Vina dimakamkan di sini Mas tahu ya? Ya tahu. Yang gali sama pembongkaran makam juga. Oh gitu. Nah Mas, ketika makam Vina dikuburkan itu tahun berapa Mas? 2016 ya. Itu dimakamkan di sini waktu itu ramai Mas. Ramai banget. Ya. Yang nganter ke pemakamannya dari
kepolisian ada mas? Ada banyak. Ada banyak. Ada garis polisinya mas waktu itu? Ada garis polisi ada. Ada. Nah kebetulan mas ikut menggali kuburannya juga? Iya. Oh itu Semua yang oh gitu. Itu dimakamkan pagi, siang, sore, malam? kalau nggak salah siang ya. Oh, iya. Nah ketika membongkar nih, mohon maaf ya mas ya, Iya. ikut nggak bongkarnya? Ya ikut semua. Ikut. Ya ikut. Oh iya. Tapi kan yang ngambilnya kan itu kan dari polisi Indramayu. Oh iya, mas mah cuma bongkarnya saja. Dia sama ngangkat jenazah. Oh iya. Jadi waktu itu keadaan jenazah masih wangi atau udah agak ini mas? Ya dibilang wangi ya, namanya juga orang meninggal. Oh, Pasti gitu. ada aroma yang lain-lain lah. Oh, ada aroma lain gitu ya? Iya. Nah kebetulan mas kan ikut menggali sampai ngubur dan pernah melihat semacam mau diotopsi ulang ya? Ya, terus bongkar. Ya selama 3 hari tersebut kan mas mungkin suka sampai malam di sini ya? Ya paling jam 7 jam 8. Pernah ada keanehan nggak selama 3 hari itu mas? Alhamdulillah kalau saya sendiri biasanya belum pernah nemuin apa-apa. Alhamdulillah. Tapi kalau warga ya sering banyak yang nemuin, ada pindah nongkrong sama pacarnya. Kalau sama keluarga yang tahu ada seorang wanita duduk, tapi kan kalau yang sendiri belum pernah nemuin. Oh gitu. Ya guys, jadi ini kesaksian dari tukang gali kubur almarhum Vina. Bahkan waktu Vina dimakamkan dan juga dibongkar kembali ya kuburannya karena butuh waktu itu otopsi, jadi dibongkar kembali. Ini merupakan bapak ini yang menggali kuburannya dan ikut membongkar karena keperluan otopsi waktu itu. Dan saat ditanya apakah ada keanehan yang ditemukan berapa hari setelah Vina dimakamkan, tukang gali kubur ini mengatakan tidak pernah ada keanehan. Namun kalau warga sering melapor bahwa saya melihat Vina itu kayak lagi duduk sama pacarnya gitu. Jadi kayak sebuah penampakan gitu, lagi duduk sama pacarnya atau lagi ketemu seperti itulah. Dan juga ya guys ya, kita perlu garis bawahi lagi, saat Vina dimakamkan itu tuh rame banget loh. Karena memang waktu itu di 2016 itu viral banget kasusnya dan semua itu datang ke sana, termasuk polisi juga. Tetapi dikabarkan Linda, sahabat dari Vina, tidak hadir seperti itu. Itu yang menjadi keanehan banyak orang di saat ini. Eki anggota ekstasi. Anggota Vina? kalau Vina anggota apa bukan saya nggak tahu, cuma yang saya tahu dia sering ikut nongkrong juga. Sering cari bertongkrong di ekstasi. Nah kemudian kena akrab berapa tahun? Dari awal kenal sampai kejadian Vina nggak ada itu ya, udah susun aja itu kisaran 1 tahunan deh. Setahun ya? 1 tahun. 1 tahun kenal ya, akrab ya? No enggak. 4 kali 3 kali 4 kali ya nggak ketemu itu. Oh cuma 3 kali 4 kali? Tidak ada berarti berteman naik motor bareng? Enggak ya? Dia pernah? Guys, di sini kenal 1 tahun atau berteman setahun itu cuma dianggap baru kenal dan nggak dekat gitu loh. Setahun itu udah lumayan lama ya. Nah di sini saat ditanyai oleh Kang Deddy Mulyadi mengenai Linda terhadap kedekatannya dengan almarhumah Vina, beliau mengaku tidak kenal akrab sama Vina, bahkan hanya baru 4 kali ketemu dengan Vina gitu. Dan dia menganggap 1 tahun itu berteman hanya tidak terlalu dekat gitu. Ada keanehan gak sih guys? Jadi sini Vina itu sama Linda kan berteman nih, bersahabat. Bahkan waktu itu kesurupan melalui badannya Linda gitu. Ternyata tidak sesuai yang kita bayangkan. Jawaban dari Linda ini bukannya memberikan informasi lebih lanjut mengenai Vina, malah dia bilang tidak dekat dan tidak akrab. Dan dia kenal 1 tahun tapi bilangnya seakan tidak teman gitu loh. Semua kata-katanya itu benar ya waktu kesurupannya kayak gitu. Kalau dia nggak itu ingat sesuai rekaman pada tahun itu, sesuai persis kan, rekamannya juga kan diputar di akhir film. Jadi ya dia mana Filmnya juga saya belum pernah lihat sama sekali. Sampai sekarang pun. Sampai sekarang. Karena nggak dibolehin kan sama pihak keluarga, nggak boleh lihat filmnya gitu. Apa kesurupannya sering kesurupan kayak gitu, Mbak? Iya. Sering? Betul iya. Punya indigo Pak? Iya, ada indra keenam. Oke. Berarti kesurupan tuh tidak disengaja atau Pak? Atau? Tidak disengaja. Kesurupan Vina itu bukan pertama kali saya kesurupan. Berapa kali, Mak? Udah sering. Dari kecil itu saya memang punya yang nggak tahu ya apa namanya. Iya, gitu lah. Dan bukan hanya Vina. juga sih, Pak. Lumayan.
Berapa kilo kalau bisa digambarkan, Mbak? Nggak tahu. Memang bisa dipercaya saat kejadian itu memang kakak dari Vina sendiri memang datang saat Emang datang, kebetulan kakaknya Vina itu kenal sama om saya. Tuh ternyata sering kesurupan, bahkan ya sebelum Vina ini juga dia tuh dari kecil udah sering kesurupan dan dia punya indera keenam gitu yang diakui oleh Linda dan ini Mbak Putri, pengacara dari Vina. Dan ya dia tidak bisa memberikan informasi mengenai 2 DPO yang sedang dicari, guys. Jadi hanya memberikan klarifikasi seputar itu saja, tidak sesuai ekspektasi masyarakat Indonesia. Sangat kuat menduga bahwa pelaku aslinya ini masih berkeliaran dan bebas, belum ditangkap. Betul, ini adalah sebuah ramalan dan ini adalah sebuah analisa berdasarkan kartu yang saya pegang. Tapi ini semakin perkuat dengan kesurupan laginya Linda di hari ini yang seakan-akan ingin membenarkan sesuatu yang salah. Nah, ini kan sudah aneh. Kesurupan 8 tahun diam, terus kesurupan lagi. Yang lebih aneh lagi adalah banyak masyarakat Indonesia yang percaya tentang hal itu. Mengapa saya katakan bahwa Linda ini harus diperiksa dan dia ini harus benar-benar diselidiki secara resmi oleh kepolisian, dimintai keterangan. Karena atas kesurupannya ini tadi, semua se-Indonesia itu mengetahui kronologisnya ya seperti apa yang dikatakan oleh Linda. Apakah kejadiannya seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada orang yang mengetahuinya. Tapi seharusnya masyarakat Indonesia yang 90%-nya ini adalah muslim, tahu dan harus percaya bahwa arwah orang yang sudah meninggal itu sudah tidak ada di bumi ini lagi. Mereka sudah masuk ke alam kubur sana dan mustahil untuk bisa berkomunikasi. Alih-alih berkomunikasi, apalagi merasuki tubuh seseorang dan membuat orang tersebut bercerita tentang satu hal yang diinginkan. Kalaupun ternyata ada yang bilang itu ternyata jin korin, Mas Darko, itu lebih parah lagi. Kita tahu bahwa jin ini dalam Islam pula memiliki kecenderungan untuk menipu dan memperdaya manusia. Lalu jika Al-Quran saja mengatakan hal tersebut, apakah kita mau percaya dengan kata-kata dari jin korin ini tadi? Ya guys, jadi banyak yang janggal ya guys dari pengakuan Linda, yang mana tadinya kan pernah kesurupan, ada suara-suara dan memberikan informasi gitu yang dianggap itu adalah almarhum Vina yang masuk ke dalam badannya si Linda ini dan memberikan informasi kronologis kejadian saat terjadinya pembunuhan dan pemerkosaan tersebut. Masa dengan munculnya sekarang kembali ya, baru muncul setelah 8 tahun lamanya kasus ini, langsung kesurupan lagi. Nah, dan Darko ini menganggap jangan gampang percaya, Linda ini harus diselidiki secara mendalam gitu loh oleh pihak kepolisian, karena dengan kesurupannya dia yang waktu itulah yang dipercayai kronologisnya oleh masyarakat Indonesia saat ini. Jadi memang si Linda ini berperan penting dalam kasus ini, karena dari kesurupan yang melalui badannya dia itulah orang mengetahui cerita ini dan berpatokan kepada isi dari kesurupan tersebut. Nah, jadi dengan sekarang kesurupan lagi, kayak kita sama-sama tahu ini udah 8 tahun lamanya, masa bisa kesurupan lagi? Bukannya arwahnya harusnya udah tenang seperti itu. Ini yang menjadi tanda tanya banyak publik dan wajib memeriksa kembali si Linda ini guys, karena ada yang aneh. Sumpah guys, aku tuh mau ketawa melihat video kerasukannya Linda yang barusan ini. Dia bilang gini, itu si Memel, itu bukan nama aslinya. Tapi kita ditanya, terus siapa namanya? Dia nggak tahu. Gimana dong? Dia bilang itu bukan Memel nama aslinya, tapi giliran ditanya nama siapa dia nggak tahu. Sumpah ngakak guys, ngakak. Iya guys, dalam kabar terbaru mengenai Vina Cirebon dan Linda yang sudah muncul setelah kesurupan kemarin dan memberikan petunjuk baru. Nah, sekarang dia telah memberikan klarifikasi bahwasanya dia itu ternyata tidak dekat dengan Vina. Kalian percaya nggak sih guys? Kalian percaya nggak kalau Linda itu tidak terlalu dekat dengan Vina? Dan kalian percaya nggak sih kesurupan yang dialami oleh Linda kemarin itu kesurupan yang benar adanya? Silahkan berikan komentar di bawah sebanyak-banyaknya kami dari YouTube Biasa TV. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.